Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Emma Putri Ferdian dari kelas 11 6 sastra 2 absen 9. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Analisis Korelasi Regresi antara banyak followers Instagram dengan banyak like pada postingan terakhir. Masuk pada bab pertama, itu adalah latar belakang. Instagram merupakan sebuah aplikasi media jejaring sosial yang mampu menghasilkan dan mempublikasikan foto secara instan. Aplikasi ini digunakan untuk mengambil foto, mengelola, mengedit, memberikan efek, dan membagikan foto tersebut ke semua orang. Sejak kemunculan Instagram, ada banyak masyarakat yang mengakses serta menjadikan pengguna aktif Instagram. Ada berbagai akun-akun yang memposting, kemudian dari postingan tersebut akan mendapatkan feedback berupa like dari para pengikutnya. Hal ini menjadi alasan mengapa banyak orang yang menggunakan Instagram untuk memposting foto atau video. Pada rumusan masalah, dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh banyak followers terhadap jumlah like pada postingan terakhir di beberapa akun Instagram. Kemudian, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah like dengan banyak like pada postingan terakhir, sehingga kita dapat mengetahui apakah keduanya saling mempengaruhi atau tidak. Untuk manfaat, saya berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan referensi tentang pengaruh jumlah followers dengan banyak like di akun Instagram. Memasuki bab 2 adalah landasan teori. Pengertian statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Kemudian, pada pengertian korelasi sederhana yaitu keterikatan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen disimbolkan dengan X dan variabel terikat atau dependen yang dapat disimbolkan dengan Y. Kemudian, ada pengertian regresi. Regresi dapat diartikan sebagai hubungan rata-rata antar variabel. Regresi adalah sebuah mode statistik yang digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan atau menganalisis karakter hubungan antara suatu variabel dependen dan independen. Pada landasan teori kemudian ada pengertian followers Instagram. Followers Instagram dapat diartikan sebagai pengguna yang dapat melihat, menyukai, dan mengomentari media apapun yang diposting pada profil setiap akun. Kemudian ada pengertian jumlah like. Pengguna like atau biasa disebut suka adalah tanda feedback kepada orang lain. Like memiliki arti suka yang dapat dibagikan ke orang-orang pengguna Instagram. Kemudian, pengertian banyak jumlah like dan banyak followers. Penggunaan konten berisikan gambar, foto, atau video berdurasi pendek dapat dilihat dan direspon oleh para pengikut akun kita, yang dalam hal ini adalah teman. Respon yang dapat diberikan berupa like atau love, serta komentar pada postingan yang kita unggah di dalam Instagram. Masuk pada bab 3 ada metode penelitian. Waktu penelitian saya laksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 2024. Kemudian, untuk metode penelitian, bahan yang digunakan dan dibutuhkan yaitu berupa angka dari jumlah followers Instagram, beberapa orang yang berada di sekitar saya, serta jumlah like pada postingan terakhir di akun Instagram pribadi para pengguna. Pada materi penelitian ini dilakukan dengan cara melihat akun Instagram orang yang saya kenal seperti teman sekolah dan keluarga. Saya akan melihat satu persatu akun yang jumlah like di postingan terakhirnya dapat dilihat. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama, saya mencari akun Instagram yang saya kenal. Yang kedua, saya mencatat jumlah followers atau pengikutnya. Kemudian, saya mencatat jumlah like di postingan akun tersebut. Spesifiknya postingan terakhir. Kemudian, saya melakukan perhitungan data dan melaksanakan analisis data. Analisis data. Data yang didapat akan dianalisis menggunakan analisis korelasi dan regresi. Dalam penelitian ini, variabel bebas hanya ada satu sehingga menggunakan analisis korelasi dan regresi sederhana. Analisis korelasi dapat dicari menggunakan rumus. Yang pertama ada SSXY. Rumus yang saya gunakan adalah sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N. Kemudian, untuk SSXX, saya menggunakan rumus sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Pada rumus SSYY, saya menggunakan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, kemudian saya bagi N. Analisis korelasi. Nilai korelasi produk momen itu rumusnya R sama dengan SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY. Kemudian, dalam menjelaskan tingkat korelasi, maka terdapat variabel interval sebagai berikut.
interval koefisien 0,00 sampai 0,20 itu keeratan korelasinya sangat lemah. Kemudian 0,21 sampai 0,40 itu lemah. 0,41 sampai 0,70 itu moderate atau sedang. Kemudian 0,71 hingga 0,90 itu kuat. 0,91 sampai 0,99 itu sangat kuat. Dan 1 itu korelasi sempurna. Kemudian nilai koefisien determinasi itu dapat dicari menggunakan R kuadrat dikali 10. Analisis regresi. Untuk mencari nilai A dan B pada persamaan garis regresi dapat dituliskan menggunakan rumus sebagai berikut. B sama dengan SXXY dibagi SSXX. Kemudian untuk mencari A itu sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Kemudian untuk mencari rata-rata X dan Y dapat menggunakan Y bar sama dengan sigma Y per N, dibagi N. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Masuk pada bab 4. Hasil penelitian menggunakan metode manual. Jadi ini adalah tabel dari analisis yang saya gunakan. Perhitungan ini dilakukan secara manual dengan menghitung data menggunakan rumus-rumus yang sudah ditentukan tadi sebelumnya. Berikut adalah data yang akan dibahas lebih lanjut melalui analisis korelasi dan regresi. Pada hasil penelitian analisis korelasi, nilai SSXY yang saya temukan itu 7798349. Kemudian untuk nilai SSXX yaitu 26472053. Kemudian pada R hasilnya adalah 0,94045,292. Untuk KD-nya itu sama dengan 88,445,16951. Hasil penelitian pada analisis regresi. X bar sama dengan sigma X per N itu hasilnya 731,95. Kemudian pada Y bar sama dengan sigma Y per N sama dengan 262,15. Ini ada nilai SSX yang tadi sama yaitu 7798349 dan ini nilai SSXX yaitu 26472,053. Dan hasilnya B itu sama dengan 0,294588. Ini hasil penelitian menggunakan metode otomatis program Excel. Perhitungan ini dilakukan secara otomatis dengan menggunakan program Excel. Fitur-fitur yang terdapat pada program ini dilengkapi dengan adanya gambar diagram pencar seperti gambar di samping kiri. Di sini ada gambar diagram pencar. Seperti gambar di samping kiri dengan menggunakan rumus sama dengan persen dalam kurung A, B, C, D, kurung tutup, kita dapat menemukan nilai korelasi produk momen tersebut. Masuk pada pembahasan, berdasarkan data banyak followers dan banyak like didapat persamaan regresi Y sama dengan 46,52631 ditambah 0,294588X. Nilai A sama dengan 46,52631 merupakan konstanta, di mana jika nilai variabel X atau banyak followers berjumlah 0, maka nilai variabel Y atau banyak like adalah sebanyak nilai konstanta tersebut. Sedangkan nilai B sama dengan 0,29458, artinya jika terjadi peningkatan nilai variabel X sebesar 1, maka akan terjadi peningkatan jumlah like sebesar 46,52631. Persamaan regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi jumlah like atau banyak like berdasarkan jumlah followers. Masuk pada bab 5. Ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan data banyak followers dan banyak like, dapat disimpulkan jika banyak followers mempengaruhi jumlah banyaknya like pada akun tersebut. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi produk momen sebesar 0,94045,292. Nilai tersebut mendekati angka 1 sehingga memiliki korelasi yang kuat. Kemudian ada saran. Menurut saya, membuat konten-konten yang menarik sehingga akan banyak dari followers maupun yang tidak saling mengikuti agar menyukai postingan tersebut. Mohon maaf apabila dari presentasi saya memiliki banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.